Audio Jungle. Halo pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Heru Priadi, yang akan memandu jalannya berita hari ini mengenai pengambilan data meteorologi. Meteorologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu meteoros yang berarti benda yang ada di dalam udara, dan logos yang berarti ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, meteorologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang ciri fisik dan kimia atmosfer untuk mengetahui suatu keadaan cuaca di suatu wilayah. Sedangkan survei meteorologi merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keadaan cuaca di suatu wilayah. Untuk materi selanjutnya, yaitu pengambilan data meteorologi, akan dibawakan oleh rekan saya Ramdhani dan Hanum. Kepada Ramdhani dan Hanum, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Heru atas waktunya. Pada pengambilan data meteorologi, secara primer dapat diambil menggunakan alat-alat seperti envirometer, Fahrenheit, anemometer, dan Campbell-Stoker. Yang pertama adalah envirometer. Envirometer merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur sifat fisika alam, seperti suhu, kelembapan, dan kebisikan udara. Yang kedua adalah rain gauge. Rain gauge merupakan suatu alat yang terbuat dari aluminium untuk mengukur intensitas curah hujan pada suatu daerah dengan cara mengumpulkan dan mengukur jumlah cairan curah hujan lebih dari satu interval waktu tertentu. Yang ketiga adalah anemometer. Anemometer merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur arah dan tingkat kecepatan angin, di mana saat angin bertiup, kipas alat akan berputar dan kecepatan akan terhitung. Yang keempat adalah Campbell-Stoker. Campbell-Stoker adalah alat yang digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari. Prinsipnya, sinar matahari akan difokuskan oleh bola kaca, dan pembakaran kertas pias yang jejak pembakarannya dihitung sebagai bentuk lama dari penyinaran. Untuk pengambilan data meteorologi secara sekunder dapat kita ambil dari data citra satelit. Data dapat kita unduh dari beberapa website seperti NOAA, ECMWF, CHRS atau Center for Hydrometeorology and Remote Sensing, WDCA atau World Data Center Meteorology, GPCC atau Global Precipitation Climatology Center, CPC atau Climate Prediction Center, ataupun dari Laboratory for Atmosphere by NASA. Data-data yang didapatkan kemudian dapat diolah menggunakan aplikasi atau software seperti WRplot, ODV, Grads, ataupun MATLAB. Berikut adalah data yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Heru. Terima kasih kepada rekan saya Ramdhani dan Hanum. Selain itu, kami juga memiliki contoh penelitian mengenai pengambilan data meteorologi yang akan dibawakan oleh rekan saya yang lain, Revinia. Kepada Revinia, waktu dan tempat saya persilahkan. Salah satu contoh penelitian yang menggunakan metode pengambilan data meteorologi adalah kaitan monsun terhadap variabilitas suhu permukaan laut dan klorofil A untuk prediksi potensi fishing ground di perairan Karimun Jawa yang ditulis oleh Bayu Munandar, Purwanto, dan Kunarso dari Jurnal Oceanography dan dipublikasi pada tahun 2016. Data angin pada penelitian ini didapatkan secara in situ atau merupakan data primer menggunakan alat anemometer. Dari data yang diperoleh dapat menghasilkan grafik sebagai berikut. Berdasarkan hasil yang didapatkan, peneliti dapat menentukan kecepatan angin mempengaruhi nilai parameter apa saja dan apa proses yang dipengaruhi oleh kecepatan angin. Dengan menggunakan anemometer juga dapat diketahui distribusi spasial angin pada perairan tersebut seperti pada visualisasi di sebelah saya. Jurnal kedua yaitu arah dan kecepatan angin musiman serta kaitannya dengan sebaran suhu permukaan laut di selatan Pangandaran, Jawa Barat yang ditulis oleh Ulha Fadika, Aziz Rifai, dan Baskoro Rokadi dari jurnal yang sama dan dipublikasi pada tahun 2014. Data angin pada penelitian ini didapatkan melalui data sekunder dari Citra Modistera level 3 dari instansi BMKG dan diolah dengan software WRplot sehingga menghasilkan visualisasi seperti berikut. Dan dari data ini juga dapat diketahui arah tiupan angin tersebut. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah bertugas. Berita hari ini cukup sampai di sini. Saya Heru Priadi, pamit undur diri.